Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 469. Melanjutkan cerita sebelumnya. Mendengar ini, para tetua terdiam, dan kemarahan di aula ditekan dan terengah-engah. Feng Qingcheng berkata lagi, "Tan Yun, dia bukan orang yang sederhana, dia ada di dunia, dan klan Feng kami tidak memiliki ambisi, hanya ingin mendapatkan kembali wilayah milik klan Feng kami, tidak lebih." Dengan kecepatan kultivasi Tan Yun dan kemampuan untuk melompat, dia akan menguasai benua hukuman surga cepat atau lambat. Adapun klan Feng kami hanya perlu mengambil kembali wilayah kami. Adapun siapa yang menjadi penguasa benua hukuman surga, kami tidak peduli. Ketika Feng Qingcheng melihat para tetua, dia masih ragu-ragu. Kata-katanya selanjutnya sangat menyentuh hati orang-orang. "Kalian, terus terang, saya tidak berpikir kami akan membantu Tan Yun kali ini." Dengan kecepatan kultivasi Tan Yun, selama pintu rahasia tidak rusak dalam 10 tahun, saya khawatir pada saat itu, dia akan bisa mengalahkan musuh yang kuat tanpa bantuan kita. Dan kami pergi untuk membantunya, terus terang, itu hanya hati, tidak lebih. Kalian mungkin tidak tahu bahwa usia sebenarnya Tan Yun hanya 80 tahun, tapi dia sudah menjadi Master Formasi Suci, Master Instrumen Suci, Master Suci Alkimia dan Master Jimat Suci sejak 17 tahun yang lalu. Setelah mendengar ini, sesepuh tampak terkejut dan berkata, "Apa? Bawahan saya memiliki spesialisasi dalam peralatan pemurnian selama 8.000 tahun sebelum menjadi Master Peralatan Suci tingkat rendah. Dia sangat muda sehingga dia sebaik bawahannya dalam pencapaian. Penatua Agung, bukan karena dia tidak membedakan antara orang yang sama, tetapi dia setidaknya adalah Master Suci tingkat tinggi," kata Feng Qingcheng. Apakah ini serius? Penatua Agung memunculkan badai di hatinya. Pada saat ini, Feng Yun berkata, "Itu benar sekali. Ketika saya bersama Qingcheng di Huangfu Shengzong dan menyaksikan penilaian Tan Yun sebelum dia menjadi pemimpin, dia menunjukkan pencapaiannya dalam peralatan pemurnian, yang dia akui secara pribadi." Feng Yun perlahan bangkit, menghadap para tetua, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Arti Qingcheng adalah arti dari yang tua dan patriark. Tetua akan memilih sekarang." Ketika para tetua sedikit ragu, tetua berdiri dan berkata, "Bawahan percaya pada pemahaman nona muda tentang Tan Yun, dan bawahan setuju." Setelah itu, para tetua mengeluarkan hati mereka dan memilih untuk setuju. "Oke." Feng Tianlun bangkit dan melambaikan tangannya yang besar. "Sekarang kita bisa pergi dan menuju ke pegunungan Tianpu. Qingcheng, kamu hanya tingkat 6 alam ilahi, jangan pergi, dan berlatihlah di klan dengan tenang." Feng Qingcheng mengerutkan bibirnya. "Ayah, putri ingin pergi." Feng Tianlun berkata sambil tersenyum, "Qingcheng, apakah kamu menyukai Tan Yun?" "Tidak." Feng Qingcheng mengusap pipi merah, "Putriku tidak menyukainya." "Hehe, iya. Tidak suka atau tidak?" Feng Tianlun tersenyum dan diam-diam berkata, "Ayah mengenal putrinya dengan baik, gadis ini sering linglung. Setiap kali dia menyebut Tan Yun, dia terlihat cerah. Bahkan jika dia tidak menyukai Tan Yun, dia pasti memiliki kesan yang baik." Waktu berlalu, 1 tahun lagi telah berlalu. Huangfu Shengzong, menara suci terbaik yang indah. Tan Yun, duduk bersila di lantai 10, telah berlatih selama 370 tahun sejak dia menyelesaikan latihan tubuh kayu Hongmeng, dan akhirnya menyentuh penghalang pertama dari ranah domain ilahi. Boom! Dalam sekejap, di atas gunung tempat Tan Yun berada, ada angin kencang di langit dengan luas 80.000 mil, awan gelap dan guntur serta kilat. Jelas, malapetaka hidup dan mati di alam ilahi akan datang. Selama perampokan berhasil, Tan Yun tidak hanya akan menghilangkan domain Hongmeng di kolam roh, tetapi juga menggabungkan 10 jiwa domain Hongmeng di kolam roh menjadi janin abadi Hongmeng.
Mereka yang memiliki janin abadi memiliki kualifikasi untuk menjadi abadi, dan dapat dengan bebas menggunakan kekuatan mereka di domain. Oleh karena itu, disebut domain ilahi. Misalnya, ketika Tan Yun berada di alam ilahi, jika ia ingin menggunakan kekuatan domain Hongmeng, ia harus terlebih dahulu memadatkan domain Hongmeng dengan radius ribuan mil dan kemudian mengerahkannya dalam ruang lingkup yang dicakup oleh domain. Setelah Anda dipromosikan ke domain ilahi, Anda tidak perlu memadatkan domain Hongmeng. Angkat tangan dan kaki Anda, dan Anda dapat mengontrol kekuatan domain Hongmeng untuk membunuh musuh. Ledakan. Setelah menara suci indah yang berdiri di puncak gunung dibuka, Tan Yun terbang keluar dari langit dengan tatapan bersemangat, berubah menjadi bayangan sisa, dan melesat jauh dari pegunungan jauh di pintu luar. Awan gelap yang awalnya menyelimuti menara suci mengikuti Tan Yun dengan kecepatan tinggi. Setelah beberapa saat, Tan Yun terbang lebih dari 200.000 mil dari kehampaan, dan berdiri di langit di atas hutan. Tan Yun segera menunjukkan tubuh kayu Hongmeng miliknya. Tiba-tiba, ukuran tubuhnya melonjak hingga 150 kaki. Dia menatap awan gelap, pupil raksasanya mengungkapkan arti mendominasi, dan nadanya gila. Bencana hidup dan mati alam ilahi sangat berbahaya bagi orang lain, tetapi bagi saya, Tan Yun, Anda paling tidak bisa menyakiti saya. Serius, tapi tidak bisa membunuhku. Aku, Tan Yun, tidak takut pada bencana apapun kecuali bencana hidup dan mati di Eklosion. Ayo, hidup dan mati di alam ilahi. Tindakan Tan Yun yang berdiri di udara dan ucapannya yang arogan tampaknya mengganggu Tuhan. Tiba-tiba, awan gelap besar yang menutupi bagian atas mulai melonjak seperti gelombang gelap. Wow! Boom! Untuk sesaat, langit seperti menangis. Dengan suara memekakkan telinga, perampokan logam pertama seperti pedang besar dengan panjang 100.000 kaki. Dengan kekosongan yang runtuh, itu meledak secara vertikal dari awan gelap dan mengenai dada Tan Yun. Bang! Tubuh seperti bukit Tan Yun jatuh secara vertikal ke dalam hutan. Tiba-tiba, bumi retak dalam getaran dan daun-daun beterbangan. Berdengung, berdengung. Boom! Boom! Ketika Tan Yun melompat dan baru saja keluar dari hutan lebat, kekuatan kayu, air, api, dan bumi datang satu demi satu. Kekuatan kayu seperti naga biru. Kekuatan air berubah menjadi puncak es setinggi 10.000 kaki. Kekuatan api itu seperti senjata raksasa. Kekuatan bumi seperti gunung coklat dengan langit runtuh. Berikan padaku. Ketika Tan Yun meraung marah, tubuhnya mengeluarkan kekuatan spiritual dan berubah menjadi naga emas. Dia terus berputar di sekelilingnya. Dia menggunakan dagingnya yang kuat untuk mengguncang perampokan. Dia membiarkan 4 bencana alam menimpa tubuhnya. Bang-bang. Dengan 3 suara keras, 3 bencana alam kayu, air dan api, mereka berhamburan setelah menabrak Tan Yun. Uff! Tan Yun membusungkan seteguk darah dan tubuh 150 kaki, seperti meteor emas jatuh ke arah hutan. Tanpa menunggu Tan Yun jatuh ke hutan, gunung coklat kekuatan bumi seperti bencana alam telah menghancurkan dada Tan Yun. Bang! Bagian bawah gunung coklat turun secara vertikal, menghancurkan dan meledakkan pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi dalam radius 10.000 kaki, menghancurkan Tan Yun dengan keras di tanah hutan. Bas! Teriakan nyaring terdengar dari hutan yang hancur. Pada saat berikutnya, Tan Yun, dengan wajah abu-abu, dengan berani bangkit dari tanah dengan banyak debu dan berdiri di kehampaan. Ledakan. Langit bergetar, angin menderu, dan ratusan mil retakan luar angkasa besar bermekaran dari langit. Ketika kekuatan angin, guntur, waktu, ruang dan kematian turun dari awan gelap dan menelan Tan Yun. Aura agung dan menakutkan menelan langit. Bang-bang. Di tengah suara keras yang tumpul, satu demi satu, setelah mengenai Tan Yun, mereka ambruk. Puff engah. Tan Yun menyemburkan 3 suap darah dan ditembak ratusan mil jauhnya dari langit, menembus 6 puncak megah satu demi satu seperti bola meriam. Ketika Tan Yun baru saja tertanam di Gunung Agung ke-7, lolongan hantu dan serigala mengamuk di seluruh dunia. Kemudian, napas yang kuat dilepaskan dari awan gelap, menahan 60.000 puncak gunung sang tempat Tan Yun berada.
Tidak dapat menahan tekanan nafas, seluruh gunung pecah berkeping-keping dan mengubur Tan Yun dalam-dalam. Mengaum. Raungan keras datang dari gunung yang runtuh. Menabrak. Di puing-puing percikan, mulut Tan Yun berdarah, bergegas ke langit dan berdiri di udara lagi. Dia menatap awan gelap dengan fitur wajah terdistorsi dan senyum iblis, bencana besar terakhir. Selama Lao Su berhasil melewati perampokan, dia akan mengambil langkah besar dari Eklosion dan Ascension. Ayo, aku tidak sabar menunggu. Setiap kata Tan Yun penuh amarah dan dingin. Berdengung. Awan gelap bergetar seperti gelombang yang mengamuk. Dapat dilihat samar-samar bahwa kekuatan 11 atribut seperti piton yang terang berlayar di lautan awan. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi bencana surga sepanjang 10.000 kaki dan langit yang luas. Ini adalah bencana yang paling kuat dan terakhir. Ledakan. Tiba-tiba, kesengsaraan terakhir yang mengandung kekuatan 11 atribut, saat ia keluar dari awan gelap, akibat yang kuat itu, menyebabkan ruang ribuan mil muncul di ruang ribuan mil. Pada saat ini, langit yang dikelilingi oleh ribuan mil, seperti cermin yang pecah, sangat mengejutkan. Ini memberi orang rasa tidak penting ketika menghadapi kekuatan surga. Kesengsaraan surgawi Hong Meng yang seperti penjara menukik, begitu cepat sehingga Tan Yun tertelan sebelum dia bisa bereaksi. Waktu sepertinya membeku pada saat ini. Saat berikutnya, ketika bencana Hong Meng mereda, Tan Yun, yang berdarah dari 7 lubangnya dan memar di sekujur tubuhnya, terus menyemprotkan darah. Dia merasakan pusaran, jatuh berdarah ke dalam kehampaan dan jatuh di atas kerikil tanpa bergerak. Bas. Pada saat ini, awan gelap bergetar sedikit, dan kekuatan cahaya yang memancarkan nafas kehidupan jatuh pada Tan Yun dari awan gelap. Segera, tubuh bekas luka Tan Yun mulai pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ini adalah hadiah yang dianugerahkan oleh hukum surga setelah biksu kesempurnaan agung dari alam ilahi berhasil melewati perampokan. Saat pemulihan Tan Yun, tirai cahaya Hong Meng di kolam rohnya menghilang dengan cepat. Kemudian, 10 domain Hong Meng yang digantung di kolam spiritual mulai tumpang tindih dan menjadi abadi Tan Yun. Hong Meng abadi duduk berlutut di kolam Tan Yun. Sebuah pintu batu putih berkedip di sekitar janin Hong Meng abadi, yang tampaknya tertanam dalam bingkai foto. Gerbang batu putih halus ini adalah proyeksi gerbang negeri dongeng. Ketika kultivator dipromosikan ke ranah domain ilahi, itu akan muncul, yang berarti bahwa setelah kultivator dipromosikan ke ranah eklosion di masa depan, dia memenuhi syarat untuk membuka gerbang negeri dongeng dan bangkit. Sesaat kemudian, Tan Yun dalam kondisi baik. Ukuran tubuhnya kembali normal. Segera, dia melayang ke udara, mengenakan jubah ungu, terbang melintasi kehampaan dan mendarat di puncak menara suci yang indah. Sekarang, dengan promosi Tan Yun ke domain ilahi, dia memiliki kemampuan untuk membuka lantai 11 dan 12 dari menara suci terbaik yang indah. Kultivasi 1 hari di lantai 10 setara dengan kultivasi setengah tahun di dunia luar, 1 hari berkultivasi di lantai 11 setara dengan 7 bulan di luar, 1 hari kultivator di lantai 12 setara dengan 8 bulan. Tan Yun mengatur bahwa kera iblis yang akan menyentuh penghalang tahap pertumbuhan ke-9 memasuki lantai ke-11 kultivasi. Biarkan singa naga emas dan Mo, R, yang berada di awal urutan ke-9, masing-masing memasuki lantai 10 dan 9. Raja Singa Dingin Pelangi Darah, Raja Kelabang yang Haus Darah, Raja Elang Ungu, Raja Beruang Naga Tianluo, Raja Burung Merah dan Harimau Panlong masing-masing telah memasuki lantai ke-8, ke-7, ke-6, ke-5, ke-4 dan ke-3. Setelah mengatur segalanya, Tan Yun memasuki lantai 12 dan mulai berlatih secara terpisah. Saat dia berkultivasi, indera spiritualnya menyelimuti pintu rahasia yang terus-menerus dibombardir. Jika pintu rahasia itu dibobol, dia bisa menemukannya tepat waktu. Tidak ada waktu di menara, Tan Yun seperti patung batu tak bernyawa, duduk bersila dan tak bergerak. 400 tahun kemudian, Tan Yun, yang awalnya tidak bergerak, tiba-tiba menarik senyum dari sudut mulutnya, tetapi dia menyentuh penghalang tingkat 2 domain ilahi. Mulai berlari ke dunia. Janin abadi Hong Meng kedua, berkumpul. Sementara Tan Yun berpikir, kekuatan dari 11 domain tiba-tiba mengalir keluar dari kolam rohnya. Kemudian,
Kekuatan 11 domain perlahan menggeliat dan menyatu, membentuk sosok samar yang duduk bersila. Kemudian sosok itu menjadi jelas dan membentuk penampilan Tan Yun di kolam roh dengan kecepatan rendah dan tidak terdeteksi selama 50 tahun. Itu berarti janin abadi Hongmeng kedua telah berhasil diturunkan, dan Tan Yun telah memasuki tingkat 2 domain ilahi. Selanjutnya, Tan Yun tidak langsung melatih tubuh Hongmeng Ba, melainkan memilih untuk meningkatkan ranah. Tidak ada tahun di pegunungan, dan sudah ribuan tahun di menara. Ribuan tahun kemudian, Tan Yun, duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya. Nafas kuat di tingkat 4 domain ilahi terpancar dari tubuhnya, menyebabkan kekosongan di menara besar runtuh satu demi satu. Hahaha. Tan Yun mengangkat kepalanya dan meraung, dengan promosiku ke tingkat keempat domain ilahi, aku melihat siapa yang bisa menjadi lawanku di antara orang-orang tua di luar alam rahasia. Untuk berjaga-jaga, ketika Tan Yun bersiap untuk terus retret, dia mengerutkan kening dengan pedangnya. Melalui indera spiritualnya, dia menemukan bahwa 12 tirai formasi pertahanan tripod cincin naga di pintu wilayah rahasia mulai berkedip, dan pintu wilayah rahasia itu terlihat samar-samar, penuh dengan celah tipis seperti jaring laba-laba. Tan Yun berpikir, dengan kecepatan ini, pintu alam rahasia akan dihancurkan paling lama dalam waktu setengah tahun. Sepertinya aku meremehkan orang-orang tua ini. Mereka hanya menyerang kurang dari 12 tahun di dunia luar. Mereka akan menerobos gerbang wilayah rahasia dalam 6 bulan. Di luar setengah tahun, 120 tahun di menara, cukup bagiku untuk mengolah badan air Hongmeng sampai batas tertentu.